Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita. Pagi hari ini melalui Our Worship Morning Devotion, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita bergeser dari pasal 15. Kita sudah belajar 3 perumpamaan. Saya percaya saudara masih ingat, yang pertama adalah perumpamaan domba yang hilang, kedua adalah dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang atau anak bungsu. Tetapi fokusnya jangan kepada anak saja, tetapi fokus juga kepada Bapa yang membuka tangannya untuk menerima mereka yang kembali kepada Bapa. Nah, sekarang kita akan melihat perikop dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Perikop ini diberi judul bendahara yang tidak jujur, ya. Ini merupakan perumpamaan yang berikutnya yang disampaikan oleh Tuhan, berbeda dengan pasal yang berbeda. Ya, ini perumpamaan yang sangat menarik untuk kita renungkan dan sangat menantang kita, ya, karena Yesus menguji ketidakjujuran dari sang bendahara. Tetapi justru di sini ada pelajaran yang sangat tajam, yaitu tentang hikmat, tentang penata layanan, dan juga tentang penggunaan harta yang harusnya ditujukan untuk tujuan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini. Dan kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, dalam perikop pasal 16 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul tentang bendahara yang tidak jujur ini, maka kita menemukan sebuah kecerdasan dari seseorang yang dianggap tidak jujur, tetapi kecerdasan mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada bendahara ini. Maka kita menemukan beberapa pesan. Minta maaf ya saudara. Menemukan beberapa pesan. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, dalam ayat 1 sampai 4 bendahara itu diberitahu, ya, berikanlah pertanggungan jawab atas urusan. Jadi ternyata bendahara ini dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat kita pelajari di sini adalah jangan menunggu ketika krisis datang baru menyadari bahwa hidup kita ini adalah ada tanggung jawab. Jadi jangan menunggu sampai Tuhan datang. Jangan menunggu sampai sesuatu menimpa kita baru kita menyadari akan tanggung jawab kita. Dan itulah yang terjadi dengan bendahara ini. Bendahara ini tidak pernah menyadari bahwa suatu hari akan diminta pertanggungjawabannya oleh sang tuan, si pemberi kerjanya. Ia baru menyadari, ia sadar bahwa posisinya segera berakhir, lalu kaget ya, surprise begitu. Ya, kemudian dia mulai berpikir, apa yang harus aku perbuat dalam situasi yang seperti ini. Nah, dalam perspektif Yunani, saudara, pengelola rumah tangga atau penata layanan ini sama dengan konsep penata layanan yang kita lihat sebelumnya dalam Lukas pasal 12, yaitu dia mengelola sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Yang mengelola sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Dan ini merupakan inti dari perumpamaan dari bendahara yang tidak jujur ini. Saudara, hidup kita ini juga sama sebetulnya. Kita merasa apa yang ada pada kita, ketika kita bicara tentang kepemilikan, kita berpikir bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Ya, kepemilikan secara absolut, ya, itu adalah milik Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang hidup kita sendiri, maka hidup itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan hidup itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Sampai suatu hari Tuhan meminta bertanggung jawab, maka kita harus bertanggung jawab. Tapi kapan kita harus bertanggung jawab? Jangan sampai menunggu hal itu tiba, tapi bertanggung jawablah sebelum hal-hal itu tiba. Saudara, krisis sering membuka mata kita, menyadarkan kita ya terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah benar sejak awal ya. Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa baik kekayaan, hidup, dan segala yang melekat padanya itu adalah hanya titipan saja. Tapi seringkali kita berkata, ya, uang saya, rumah saya, mobil saya, ya, talenta saya, jabatan saya, gereja saya, dan semuanya saya. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, dan bagaimana kita mengelolanya? Ini menjadi begitu yang penting. Kalau kita menyadari bahwa apa yang kita ada pada kita adalah kepercayaan Tuhan yang butuh pengelolaan yang baik, bagaimana kita mengelolanya, dan apa yang kita terima sebagai kepercayaan Tuhan. Saudara bisa daftarkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ternyata banyak sekali yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bagaimana kita mengelolanya, sehingga suatu hari ketika itu dituntut pertanggung jawabannya oleh Tuhan, kita sudah siap. Tidak seperti bendahara ini yang terkopoh-kopoh mempersiapkan dalam waktu yang sangat pendek. Dikatakan begini, ayat 5-8, belajar dari kecerdikan orang dunia ya. Orang dunia itu cerdik, tetapi jangan meniru ketidakjujurannya. Jadi ada begitu banyak orang cerdik pandai di dunia ini, bahkan yang tidak mengenal Allah, sekalipun mereka punya kapasitas yang mungkin jauh lebih besar secara kognitif, secara intelektual ya. Tetapi jangan tiru ketidakjujurannya. Sama seperti Asaf ya di Mazmur 73, melihat bagaimana orang kaya, orang makmur, mari kita lihat kecerdikannya, tapi jangan tiru kefasikannya, jangan tiru ketidakjujurannya. Ayat 5-8 ini merupakan bagian yang sedikit membingungkan ya. Kita kalau membaca ini bisa jadi kita bingung ya. Bendahara itu dikatakan dia memanipulasi utang orang lain untuk memastikan masa depannya. Jadi dia gunakan uang orang lain untuk memastikan masa depannya. Tetapi tuannya justru memuji ya, karena anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak memuji ketidakjujurannya, tapi Yesus memuji kecerdikannya dalam memikirkan masa depannya, dalam memikirkan bagaimana tindak lanjutnya. Ya, dia bertindak dengan sangat cepat ketika kesempatan masih ada, saudara. Jangan bertindak ketika kesempatan itu sudah tidak ada. Saudara, dalam perspektif Yunani, dengan bijaksana, kata ini digunakan dengan bijaksana, dengan cerdik yang mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini berkaitan dengan kata yang sebelumnya yang kita temukan dalam Lukas 12 ayat yang ke-42, yaitu tentang hamba yang bijaksana. Jadi kecerdikan di sini dihubungkan dengan kebijaksanaan. Nah, ini menarik ya, karena ternyata diakui oleh Tuhan, anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Ya, anak-anak terang seharusnya tidak kalah kreatif ya, tidak kalah cerdik, tidak kalah strategis ya, dan proaktif mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Tapi seringkali anak-anak terang tidak secerdik mereka. Ya, mereka menghidupi sebuah pandangan yang berbeda. Nah, ini merupakan satu kisah yang sangat relevan ya dengan kehidupan kita hari ini di zaman ini, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan media sosial, AI, ekonomi digital ya, dan semua komunikasi global yang dilakukan dengan teknologi-teknologi yang canggih. Saudara, dunia ini semakin lama semakin berkembang demikian rupa. Ya, dunia memakai semua itu untuk memperluas pengaruhnya. Dia gunakan media sosial, dia gunakan AI, dia gunakan teknologi-teknologi terbarukan. Pertanyaannya adalah, apakah gereja menggunakan sumber daya yang sama
dengan hikmat untuk memperluas kerajaan Allah, atau jangan ini tidak rohani, ini tidak rohani, sehingga mereka tidak mau menyentuh yang namanya AI, yang tidak mau menyentuh yang namanya media sosial dan sebagainya. Setelah hari ini memberitakan Injil jauh lebih mudah dibandingkan terlebih dahulu saya juga bisa menyampaikan firman seperti ini secara online, ya. Saya bisa lakukan ini dengan jarak jauh, tetapi bisa dilakukan. Suara saya, wajah saya pada saat yang sama bisa diterima, bisa dilihat, bisa didengar oleh mereka yang jauh dari tempat di mana saya berada. Saudara, bukan berarti gereja mengikuti semua cara dunia, tetapi gereja perlu memiliki kecerdikan yang kudus, ya, dalam tanda kutip kecerdikan kudus, kreatif tanpa kehilangan integritas, berkembang tanpa kehilangan integritas, menggunakan semua alat-alat tanpa kehilangan integritas. Saya berdoa dan kiranya Tuhan beri kemampuan pada gereja kita untuk berkembang dengan baik dengan semua teknologi yang ada, sehingga kita dapat memperluas kerajaan Allah melalui AOW. Amin. Amin. Nah, bagian terakhir dari perikop ini ayat 9 sampai 13, ya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang uang. Uang bukan sebagai sesuatu yang menjadi tuan atas kita, tetapi uang digunakan sebagai alat. Oleh karena itu jangan biarkan uang menjadi tuan atas hidup kita, tetapi uang kita jadikan sebagai alat. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam perspektif Yunani, ini bukan sekedar bicara tentang uang. Mamon tidak hanya bicara tentang uang, tetapi Mamon itu juga menggambarkan kekayaan yang menjadi sumber keamanan, identitas, dan juga kepercayaan manusia. Jadi uang bukan hanya sekedar bicara tentang Mamon bicara tentang uang, tetapi ini bicara tentang kekayaan yang menjadi sumber keamanan, identitas, dan kepercayaan manusia. Jadi masalahnya bukan memiliki uang atau bukan sekedar punya uang, bukan sekedar menghasilkan uang, tetapi masalahnya adalah ketika uang memiliki kita, ini menjadi problem. Kitalah yang seharusnya menjadi tuan atas uang kita, kekayaan kita, dan segala sumber yang ada, bukan menjadikan uang sebagai tuan dalam kehidupan kita. Ketika uang memiliki kita, maka kita akan menjadi budak dari uang itu sendiri. Saudara, dalam perspektif Ibrani, kekayaan bukan tujuan akhir. Jadi kekayaan itu adalah satu bagian dari kehidupan, tapi bukan tujuan akhir dari hidup kita. Ya. Harta dipercayakan untuk dapat memelihara keluarga, menolong orang miskin, berbagi, ya, mendukung pekerjaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Gedung yang saya ada ini juga dibangun dari hasil orang-orang yang ikut kontribusi, ya, sehingga gedung ini itu sangat luar biasa. Di bawah saudara tidak akan bisa mendengar karena ini kedap suara. Ya. Ini sejalan dengan prinsip Abraham sebetulnya, diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana dengan saudara? Seharusnya saudara dengan segala kekayaan, dengan segala sumber kehidupan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara, Tuhan tidak melarang kita memiliki harta, bahkan bertambah banyak, semakin bertambah banyak. Tetapi Tuhan melarang harta memiliki hati kita, harta menjadi tuan atas kehidupan kita. Lihat, perhatikan ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Nah, ini menghubungkan Lukas pasal 16 dengan Lukas pasal 2, yaitu setia dengan uang kecil, setia dengan waktu kecil, setia dengan kesempatan yang kecil. Nah, jadi ketika Tuhan mempercayakan hidup kepada kita, Tuhan mempercayakan segala miliknya kepada kita, mari kita menjadi pengelola yang baik. Jangan jadikan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita menjadi tuan atas hidup kita, tetapi kitalah yang harus mengelola, sehingga melaluinya kita dapat terus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya melalui AOW nama Tuhan dipermuliakan, melalui AOW kita terus bertumbuh
menggunakan semua talenta kita, menggunakan semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini secara cerdik, secara kreatif bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya hidup kami ini adalah milik Tuhan. Dan juga apa yang ada pada kami yang melekat dalam hidup kami juga adalah milik Tuhan. Jadikan kami sebagai pengelola-pengelola yang bijaksana, pengelola-pengelola yang cerdik, yang tidak dikuasai, tidak menjadikan harta sebagai tuan, tetapi harta sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan beserta dan Tuhan memberkati. Biarlah setiap aktivitas yang kami kerjakan semua mempermuliakan Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit, Tuhan curahkan berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan. Berkati, urapi semua tangan-tangan kami, agar apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga melalui apa yang kami terima, apa yang kami nikmati, kami dapat mengelolanya dengan baik, dipercaya sebagai bendahara yang bijaksana, yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya hati kami hanya melekat kepada Allah dan tidak melekat kepada dunia. Hidup kami milik Allah, bukan milik dari harta benda yang kami kelola. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati berkat Tuhan. Dan jadikan berkat Tuhan itu bukan sebagai tuan, tetapi sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang, dan memberkati gereja Tuhan. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. You are blessed.